Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog siang hari ini bersama dengan pengamat politik Bang Nyarwi Ahmad. Ya, selamat siang Bang Nyarwi. Siang, Valeri. Iya, ini kan sudah pukul 1 lewat ya Bang Nyarwi. Nampaknya quick Ya, count ini mungkin sudah mulai di beberapa lokasi begitu. Kira-kira untuk mekanisme quick count kali ini akan berbedakah dengan pemilu 2019 lalu, Bang Nyarwi? ya, saya kira ada kesamaan ya, baik dari aspek model, metode penyelenggaraan maupun publikasi ya, kan ada dua di situ. Kita mulai dari publikasi dulu deh, karena itu yang ditunggu-tunggu banyak orang kan gitu. Sesuai dengan aturan regulasi yang ada dan itu ditetapkan oleh putusan MK ya, dari periode pemilu sebelumnya. Quick count itu kan diperbolehkan dirilis ya 2 jam setelah penutupan TPS di TPS masing-masing. di waktu Indonesia bagian Barat ya Bang? Jadi kalau misalnya WIB waktu Indonesia Barat itu jam 1 tentu rekap dilakukan kan, kemudian baru kemungkinan diperbolehkan kan jam 3. Kenapa begitu? Karena biasanya di Undang-Undang Pemilu kan ada ya, rekap proses hasil perhitungan suara itu memang yang pertama rata-rata Pilpres. Nah setelah itu kan DPD gitu ya, setelah itu Iya. DPR RI, RI ya, kemudian DPRD, provinsi dan kota dan seterusnya. Tapi memang kadangkala ada yang khususnya setelah khusus DPRD itu ada kala DPRD kota yang didahulukan juga ada. Tapi rata-rata urutannya gitu. Kalau misalnya tadi Pilpres, maka kemungkinan untuk bisa mendapatkan informasi lebih cepat ya tentang hasil pemilu melalui quick count itu bisa dilakukan lebih cepat. Dan itu yang sering ditunggu banyak orang. Ini kan pemilu banyak sebenarnya. Iya, betul Ada sekali. pemilu presiden, ada pemilu DPD, DPD, ada DPRD. pemilu DPR RI, ada pemilu DPRD kabupaten kota dan juga Betul. provinsi kan gitu. Jadi kita ini banyak, kalau di kertas suara kan jadinya banyak itu. Iya. Nah, tetapi memang yang paling menarik perhatian orang itu Pilpres. Dari awal-awal kemarin kampanye juga yang paling menonjol Pilpres. Nah, kenapa ada quick count gitu ya Valeri? Saya kira itu inovasi dari kalangan ilmuwan. Ya, kontribusinya bagi demokrasi yang nyata salah satunya adalah quick count itu. Quick count ya. Ya, Jadi publik juga nggak perlu terlalu lama menunggu hasilnya ya, Bang ya, Nyarwi ya? ya. Nah, publik mungkin sering nanya, bagaimana kok misalnya itu sampelnya dikit, tapi kok bisa kemudian dengan margin error yang lebih kecil dan cukup akurat memprediksi kan gitu. Nah, di sana memang para ilmuwan politik itu bekerja berkolaborasi dengan para statistician dan ilmuwan politik itu kan nggak hanya ke kualitatif, banyak juga yang kuantitatif, yang dia juga belajar statistik juga sebenarnya di aspek metodologi, sampling dan seterusnya. Nah, dengan teknik-teknik yang dikembangkan dan juga pengalaman bertahun-tahun gitu ya, yang menjalankan itu, maka tingkat margin error bisa ditekan, tingkat akurasi bisa bisa dimaksimalkan gitu dengan sistem cara kerja yang baik, didukung oleh teknologi. Teknologi apalagi Betul, tahun didukung ini sudah teknologi. semakin canggih tentunya Nah, jika dibandingkan 5 tahun lalu ya Bang? jangankan dibandingkan 5 tahun lalu, ketika Pilpres langsung 2004, kebayang nggak? Itu juga sudah ada quick count, waktu itu LP3IS ya, di beberapa, tapi tidak masif dengan seperti ya. Kemudian 2009 mulai luar biasa marak sampai sekarang kan gitu. Nah, zaman dulu kan salah satu-satunya instrumen untuk memberikan tahu ya di TPS sampel itu kan SMS. Ya SMS zaman pun dulu ya. jaringan sinyal juga masih susah. Nah, sekarang kan ada banyak platform yang memungkinkan gitu. Bahkan terakhir-terakhir itu kan pemilu terakhir 2 pemilu sebelumnya itu kan sudah menggunakan aplikasi sehingga Ya bisa betul. kita lihat, bisa kita cek, bisa kita bahkan data masuk dari mana sampai di mana. Ya seperti kalau teman-teman yang paham soal pergerakan data ya, itu kan kalau kan sekarang itu sudah banyak aplikasi delivery ya, Iya. sejak ini ya, saya tidak menyebut merek nanti Iya semua dikira. online ya sekarang Nah ya Bang seperti ya. itu, Ini bisa secepat itu nih kan jadi kepantau, mekanismenya. ini Baik. sudah dikirim sampai mana, ini macet di Kita mana. bisa tracking langsung ya Bang Betul, ya. betul, Ini sama dengan mekanismenya ya. sehingga akuntabilitas atau forensik data itu semua bisa kita lihat. Oke. Ya, bahkan di sini dalam penyelenggaraan quick count pun sebenarnya juga di sana ada integritas yang dipertaruhkan, transparansi Betul dan sekali. proses dan seterusnya yang harus kita jamin. Kenapa? Karena seringkali ini kan dianggap gitu ya hasilnya itu dianggap apalagi di masa-masa kritis ya, misalnya di periode sebelumnya itu kan kemudian akan kontroversi nih, ini siapa yang menang kan gitu. Betul Nah, sekali. seakan-akan justru padahal ini kerja ilmiah loh ya.
kerja ilmiah dengan margin error Karena bicara tertentu data ya, Bang, gitu. ya? Tapi kalau itu simpangannya tipis gitu, kemudian dianggap oh ini mendukung ini mendukung ini. Oke. Padahal sebenarnya bisa kita lihat betul Bisa dianalisa ya sendiri. bahkan bisa kita buka sebenarnya forensik datanya gitu ya. Seberapa margin errornya, seandainya ada Oke. pemilihan sampel yang tidak tepat, randomnya dan seterusnya itu bisa kita cek semuanya. Dan Oke. itu biasanya itu ada asosiasi-asosiasi ini dari asosiasi lembaga survei, mereka punya dewan etik, mereka punya sistem untuk memantau kualitas kinerja lembaga-lembaga ini sesuai dengan berintegritas. Karena apa? Yang kita pertaruhkan integritas pemilu. Betul sekali. Yang kita pertaruhkan integritas penyelenggara dan bahkan hasil pemilu itu sendiri. Betul. Makanya sebenarnya Quick Count itu punya banyak fungsi. Fungsi pertama ya Valeri, memberikan informasi yang lebih cepat, paling enggak prediksi. Dia bukan hasil resmi loh ya. Publik juga harus sadar ini bukan hasil resmi. Hasil resmi itu bagaimanapun harus menunggu hasil dari KPU. Yang resmi ya untuk semua. Oke. Mau Pilpres, mau Pileg, semua DPD itu hasil resmi di KPU. Ya, quick count itu sifatnya prediksi tadi ya. Tentu ada margin of error. Itu satu, memberikan informasi estimasi. Nah, yang kedua, quick count juga menjaga ya, integritas penyelenggaraan pemilu. Betul. Kan gitu. Biasanya kalau di quick count itu kan juga semua yang bekerja itu punya aturan, punya syarat. Misalnya contoh ya, lembaga penyelenggara itu harus tersertifikasi oleh KPU. Jadi bukan sembarangan kan gitu. Kredibilitasnya ada gitu loh. Sehingga ini benar-benar menyelenggarakan dengan baik gitu ya. Ada di asosiasi dan Yang seterusnya memang ada syarat-syarat kompeten untuk melakukan hal tersebut ya, Bang gitu. Nyarwi. Nah, artinya integritas itu bisa. Bahkan yang ketiga juga penting mengantisipasi gitu ya. Katakanlah sebagai pembanding potensi-potensi kecurangan. Artinya ini kan menjaga pemilu berintegritas. Maksudnya apa kira-kira? Biasanya kalau quick count lakukan dengan cara yang benar, tadi ada margin of error misalnya dengan skala plus minus 1 atau berapapun. Oke. Seandainya salah kan ada di skala itu, kan gitu. Oke. Nah, kalau simpangannya terlalu jauh, nah sebenarnya kemudian orang juga bisa ngecek Oke. ini yang salah mana ya quick count-nya gitu atau jangan-jangan ada masalah nih di proses rekap kan gitu. Nah, itu semua fungsinya untuk sama-sama mengontrol. Jadi publik juga sebenarnya. bisa sama-sama mengawasi Betul. jalannya pemilu ya, Betul. Bang ya. Dan- Tapi Bang Nyarwi kalau misalnya berkaca dari pemilu-pemilu tahun sebelumnya ini memang Ya. kisaran margin of error dari quick count ini jika dibandingkan dengan hasil akhir dari KPU berapa kisarannya? Ya, rata-rata hampir semua lembaga ya itu untuk Pilpres itu plus minus 1%. Plus minus 1%. Ya, makanya itu Artinya hampir dipastikan akan sama dengan hasil dari KPU. ya mirip. Ya saya katakan kalau dia serius itu plus minus 1% dia akan mirip. Kenapa? Dia menggunakan sampel yang besar. Rata-rata di atas 2.000. Di atas 2.000. Ya bahkan pada pemilu sebelumnya itu ada yang 4.000. 4.500 Itu lebih besar lagi ya, Bang? Lebih besar lagi untuk menekan margin of error. Belum lagi quality control juga yang dia lakukan biasanya di berbagai level ya. Untuk memastikan hasilnya lebih akurat. Nah di situ yang saya kira ini kan bagian dari kontribusi ya. Kontribusi para pollster, kontribusi para ilmuwan sosial politik ya. Untuk sama-sama mengawal demokrasi kita kan gitu. Supaya apa? Publik juga ikut sama-sama memantau nih hasil pemilu kan gitu. Supaya berjalannya lebih baik. Kalau kita saksikan gitu ya. Kayak semalam kan Ketua KPU juga sudah menyatakan kan. Masyarakat punya hak ya untuk sama-sama bareng-bareng gitu memantau hasil pemilu kita ini kan gitu. Betul. Bahkan misalnya untuk hasil nanti bahkan diperbolehkan memotret dan seterusnya seperti apa. Karena apa? Pertama kali kredibilitas dan integritas para penyelenggara itu penting. Dan makanya KPU mempertegas itu. Yang kedua, hasil pemilu itu pun harus kredibel. Artinya harus bisa valid dan dipercaya. Jadi nggak diragukan. Siapapun pemenangnya kan gitu. Karena kalau kita bermula meragukan itu akan menjadi masalah yang terbesar dalam demokrasi kita. Dan merembetnya panjang. Saya contohkan belum lama ini misalnya di Pakistan itu. Pakistan juga sedang pemilu. Dan ada chaos juga di sana. Karena soal yang seperti ini gitu. Nah kita tidak berharap itu ada di Indonesia. Iya, jangan itu. sampai ya Bang ya. Nah Ya. tapi kalau kita bicara quick count ini Bang Nyarwi kira-kira prediksinya pukul berapa sih publik sudah mulai bisa memantau hasil yang mendekati hasil akhir lah, katakan? Ya, kalau mengacu kepada periode-periode sebelumnya, biasanya teman-teman di lembaga itu kalau data udah masuk bagus di atas 75%, itu mereka berani merilis ya, Oke. pelan-pelan gitu ya, di atas 70 rata-rata. Nah, apalagi datanya sudah stabil, di situ kan ada syarat ya, representasi data sama stabilitas data. Kalau datanya representatif dan stabil gerakan datanya, Kira-kira maka mungkin biasanya nantinya ya sore ini sudah pergerakannya bisa itu ya Bang nggak Nyarwi ya? kemana-mana. Kira-kira Baik. siapa yang Bang Nyarwi mungkin kita tahan dulu sebentar, kita akan mendengarkan laporan langsung dari Yasmin Atania di Jalan Teguh Umar, Jakarta.
Pasca pencoblosan yang sudah selesai dilakukan ya tadi di Indonesia pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Adapun selain melakukan sowan, di dalam sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dengan Ibu Megawati, kemudian juga tim TPN serta parpol koalisi. Tadi juga kami melihat kedatangan dari Usman Sabta, kemudian juga ada tim TPN Arsyad Rashid dan sejumlah anggota tim TPN lainnya begitu. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apa saja yang sedang dibahas di dalam. Namun yang dapat kami sampaikan informasi terakhir nanti pada kurang lebih pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, tim baik pun itu Ganjar Mahfud dan juga tim TPN akan bergerak menuju ke markas pemenangan di Teguh Umar yang jaraknya tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke studio. Wakil Presiden TPS 03 Tidung Mariolo. Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog siang hari ini bersama pengamat politik Nyarwi Ahmad. Ya Bang Nyarwi, ini kira-kira tadi kalau publik kan masih menanti-nanti quick count nih, kira-kira dengan canggihan teknologi pada tahun ini, apakah sore ini mungkin sudah bisa dilihat hasil yang mendekati akurat dari quick count ini? Ya, kalau melihat perkembangan teknologi yang menopang quick count, juga aplikasi dan seterusnya, pola kerja teman-teman yang mungkin saya kira kalau bagus menata sistemnya juga bisa bagus. Itu kalau data masuk di atas 80%, saya kira mereka rata-rata punya keberanian ya untuk merilis hasilnya. Artinya sudah data stabil juga. Dan saya kira itu juga tergantung kondisi-kondisi masing-masing TPS sampel ya. Ada kan TPS yang sangat jauh, yang itu menyulitkan data masuk gitu ya. Bahkan di Indonesia, kita membayangkan Indonesia itu jangan hanya Pulau Jawa ya. Kalau di luar teman-teman yang tinggal di luar Pulau Jawa, kadang-kala kan ada akses daerah yang sulit ya, Bang, ya? yang blank spot gitu ya. Oke, yang ini menjadi kendala ya, Bang susah, Heru ya? Itu juga bisa menjadikan kendala itu. Tapi overall, dugaan saya ya sekitar 4:30 itu nanti kita akan bisa lihat ya. Hasil yang kira-kira ya, ada istilahnya data-data yang menunjukkan tuh sudah sejauh mana. Kalau misalnya 80%-an lebih stabil, saya kira nanti kita akan dapat kabar-kabar, entah kabar menyenangkan, kabar mengejutkan atau kabar menyedihkan, itu subjektivitas masing-masing ya. Tapi paling enggak saya kira nanti pelan-pelan akan kita ketahui siapa kira-kira calon pemimpin kita di masa depan ya untuk Pilpres ini. Ya, ada juga pertanyaan ya, apakah benar itu nanti akan 1 putaran gitu ya? Ataukah nanti bisa 2 putaran? Nah, quick count ini bisa salah satunya menurut saya bisa jadi estimasi yang karena tadi margin of errornya kisaran 1 plus minus 1% ya Bang ya. Jadi mendekati hasil akhir dari KPU. Ya, jadi saya kira quick count ini yang mungkin ya, yang menurut saya paling penting itu ditunggu-tunggu terutama ya kubu 02. Karena ini pertanyaannya cukup 1 putaran atau 2 putaran gitu. Tapi kemudian 01 sama 3 juga sama. Ini akan berhenti di sini pemilunya atau kita masih bisa lanjut lagi pemilu kan gitu. Nah, ini jadi quick count ini saya kira hasilnya ini berbeda dengan pemilu sebelumnya ya, Valeri ya. Quick count ini bagi tim pasangan capres-capres ini informasi ini sangat menentukan. Yang sangat ditunggu-tunggu ya, Bang ya. Sangat menentukan. Karena kredibilitasnya juga tadi bisa dipercayakan. Betul, kira-kira gitu. Ya kita berharap teman-teman yang menyelenggarakan lancar-lancar ya, sehingga mereka bisa memberikan informasi yang lebih awal dan juga cukup representatif dan akurat untuk kita terima nantinya. Baik, nah terkait dengan penghitungan suara ini juga Bang, ini kan juga tahun ini kita menggunakan ada sistem baru dari KPU, Sirekap. Ini kalau Bang Nyarwi melihatnya apakah ini juga sudah baik sistemnya begitu atau kemarin kan masih dilaporkan ada banyak kendala seperti itu? Saya kira begini, ini juga bagian inovasi dari teman-teman penyelenggara ya. Dan saya kira kita perlu menghargai upaya-upaya inovasi itu. Memang ya balik lagi, kita sebagai manusia merancang kan. Tapi kadang-kala sistem IT itu kan juga masalahnya banyak gitu loh. Termasuk rumit ya, kalau kita bicara, saya bukan orang IT, tapi kan kita tahu ya ada server, ada kendala teknis, aplikasi dan lain-lain. Nah di situ tentu saya kira KPU juga lebih dini, saya kira lebih awal ya untuk bisa merekap informasi yang masuk ya terkait data-data di TPS C1 itu gitu. Dan itu berbeda dengan milu sebelumnya kan gitu. Kalau itu kan kalau zaman dulu nunggu kertas di pleno itu kan gitu. Walaupun saya kira dokumen-dokumen klasik itu juga saya kira masih digunakan sebagai basis legal ya untuk perhitungan suara. Tetapi paling tidak gitu ya
traffic dari dokumen itu lebih cepat dengan Sirekap itu kan Dengan gitu. Sirekap ya Bang. Bahkan kita bisa lihat tuh, misalnya mana saja yang sudah masuk, mana saja yang belum. Bahkan kalau sekarang pun bisa, saya kira bisa ditampilin ya dengan grafik yang lebih ini gitu. Kalau zaman dulu kan masih tradisional gitu ya. Kita harus nunggu di pleno bertingkat ini. Nah, mekanisme pleno menurut saya juga tetap, artinya pengesahan dan sebagainya itu tetap. Kenapa? Bayangkan, kita menjaga integritas pemilu kita itu kan juga berjenjang. Ya, mulai dari pemilih ini direkap dengan benar sampai disahkan gitu ya. Kalau misalnya ada sengketa-sengketa itu dan itu makin banyak kan makin merepotkan kan gitu. Nah, dengan Oke, dibutuhkan inovasi baru ini ya Bang ya. inovasi-inovasi itu kita berharap hal-hal yang seperti ini bisa kita kurangi gitu loh. Tapi kita bergerak ke isu-isu pemilu yang lebih berkualitas gitu loh. Membicarakan pemilih, membicarakan masa depan pemimpinan sosok yang nanti akan terpilih ya. Dan juga katakanlah seperti apa misalnya memberdayakan masyarakat sebagai pemilih gitu ya. Pasca pemilu kan gitu, itu penting sekali. Oke, namun kan ini kemarin masih dilaporkan ada banyak kendala, misalnya ada sistem yang kesulitan membaca angka, begitu kemudian masih banyak bug dan segala macamnya. Ini kan juga menjadi pertanyaan apakah nanti data hasil akhirnya ini akurat. Bagaimana kalau nantinya ada sengketa karena justru inovasi ini banyak dipertanyakan oleh publik begitu Bang? Ya, kita berharap ya, ini kan faktor teknis ya, yang saya kira masih ada kemungkinan lah bisa diatasi. Dan kalau kita bicara data itu kan juga biasanya setiap sistem itu kan tidak hanya dengan apa, dia punya backup lah, backup data gitu. Contohnya gini aja deh, dulu kita khawatir ya dunia perbankan ya dengan transaksi yang seterusnya bisa. Nyatanya banyak juga sistem yang jalan gitu, seandainya ada tagging mereka punya sistem yang berlapis-lapis untuk memprotek itu. Bahkan kan bukan hanya persoalan aplikasi yang ada bank khususnya. Bahkan kemarin-kemarin kan muncul kan serangan cyber yang kemungkinan bisa katakanlah bisa mengancam ya soal traffic data itu sendiri atau bahkan di sistem itu sendiri. Nah, saya kira salah satu ya selain adanya Sirekap, Quick Count itu juga bisa membantu ini tadi. Kalau data estimasi Quick Count walaupun sifatnya prediksi itu kan paling nggak bisa jadi referensi salah satunya. Bukan hasil akhir tidak. Hasil akhir ya, seandainya nanti misalnya ada problem terkait dengan data-data tadi, ya itu kan juga kemudian bisa saling di cross check di sini. Betul. Jadi kita dengan teknologi sebenarnya kita bisa dapat berkala, diuntungkan sehingga demokrasi kita itu lebih enak, demokrasi elektoral ini kita simak dan kita ikuti hasilnya nanti gitu. Iya, karena mau tidak mau memang kita harus beradaptasi dengan teknologi dan memang ada kendala-kendala teknis mungkin yang tidak bisa dihindari namun masih bisa juga kita perbaiki begitu ya Bang Nyarwi ya. Ya, kita percayakan ke teman-teman KPU ya. Iya, kita percayakan semoga sistemnya juga bisa berjalan dengan baik dan kita sama-sama menantikan pemirsa hasil quick count yang mungkin sore hari nanti ini 80% ya tadi Bang Nyarwi sudah bisa kita sama-sama pantau dan dengan data yang sudah stabil ya. Dengan data yang sudah stabil dan mungkin mendekati hasil akhir dari KPU nanti. Baik, terima kasih banyak Bang Nyarwi Ahmad, pengamat politik telah bergabung dalam dialog di Rakyat Memilih siang hari ini. Terima kasih Bang Nyarwi, selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa Rakyat Memilih masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.